Di Dayak sendiri ada nggak metode khusus tertentu untuk mencari orang hilang gitu? Kalau di Kalimantan Tengah, Palangkaraya itu ada Mas ya. Biasanya orang bilang itu menajak antang. Nah, kayak menajak antang. Orang menajak antang ini biasanya untuk orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingunalatai, salam sujud karenden malempang. Nah, kawan pari semandia yang menyukai banget YouTube-nya Hiburan Tian Intan. Sekarang saya ditemani sama Mas Jaya. Sekarang kita mau mengulik sedikit ya tentang anak yang hilang di Langkat ya Mas Jaya ya. Iya nih. Cara-cara orang memanggil cara-cara spiritual ya. Iya. Ya, jadi sekarang kita mau ngobrol sama Mas Jaya berdua, adat-adat gimana sih, karena banyak ya Mas Jaya. Saya lihat adat-adatnya banyak macam ya. Dari suku mana pun suku mana banyak ya. Ya kebetulan kasus 3 anak hilang ini jadi rame Nyai. Oh iya, ramai banget. Jadi banyak sekali paranormal dari segala penjuru itu ikut Datang ya. berpartisipasi gitu. Iya. Dengan caranya masing-masing begitulah gitu kan. Nah, mungkin yang mau saya tanya Nyai, mungkin di Dayak sendiri ada nggak metode khusus tertentu untuk mencari orang hilang gitu? Kalau di Kalimantan Tengah, Palangkaraya itu ada Mas Jaya. Biasanya orang bilang itu menajak antang. Nah, kayak menajak antang. Orang menajak antang ini biasanya untuk orang yang hilang sudah lama, atau dia ini tenggelam kah, nggak tahu kemana, atau orang ini perginya kemana nggak tahu. Orang mau tahu cara orang ini masih hidup apa enggak, seperti itu. Namanya mana aja antang. Menajak antang Mas Jaya. Itu artinya apa Nyai? Orang memanggil leluhur dengan memanggil elang biasanya. Elang, antang. Antang itu jadi orang mau tahu dengan cara ritual. Jadi antang itu menajak antang. Antang itu biasanya antang petahu. Antang petahu itu tidak sembarangan Mas ya. Itu biasanya pasah petahu itu leluhur yang menjaga desa, menjaga kota, menjaga provinsi. Kayak kita Kalimantan Tengah itu ada pasah petahu namanya. Itu biasa yang menjaga. Jadi ada antang petahu ini seperti prajurit dia yang biasa dipanggil untuk menanyakan seperti ini biasanya. Berarti elang itu simbolnya ya? Simbol, tapi bukan elang benar-benar datang, tapi bukan elang yang sembarang elang Mas ya. Itu elang dari alam gaib. Kelihatannya elang, sebenarnya itu orang gaib. Setiap kali orang menajak antang itu selalu datang elang. Tapi biasanya Mas ya, diritualkan tidak sembarangan. Kayak kita di Kalimantan Tengah ya, kayak di Palangkaraya itu biasanya itu dengan basir. Ada orang yang benar-benar tetua, kayak orang yang benar-benar punya kelebihan. Setelah itu dia seorang basir, dia yang bisa memanggil. Caranya dengan cara apa? Jadi kadang-kadang tuh Mas Jaya mereka membuat kayak tiang. Jadi kayak tiang itu orang bilang patinju kayak gitu ya Mas Jaya. Jadi orang bikin tiang begitu. Tiang ini dikasih ada zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu biasanya orang berkasih pohon suli, dikasih kunyit. Itu digantung di pohon itu, di tiang patinju itu. Setelah itu ada yang satu lagi dikasih juga dengan buring. Buring itu apa ya? Arang. Ya. Jadi kalau yang kunyit itu menandakan orang itu masih hidup. Kalau pakai arang itu menandakan orang itu sudah meninggal. Seperti itu Mas ya. Jadi diritualkan. Nanti elang itu akan datang. Tapi itu dikasih batas Mas ya. Biasanya itu dikasih batas. Petinju yang satu dikasih di kira-kira 10 meter. Yang satunya 10 meter. Kasih jarak 10 meter mereka. Nah nanti basir ini manggil, menabur ya. Biasanya menabur. Kalau orang Dayak itu menabur. Saat dia menabur memanggil. Setelah dia datang, itu elang itu datang. Biasanya dia akan muter, menari-nari di atas
di atas petinju itu. Iya. Di mana tempat atas petinju itu dia mutar, kalau seandainya dia mutar di tempat ada kunyitnya, berarti itu orang masih hidup. Tapi kalau dia mutar di tempat yang ada arangnya, itu biasanya orang itu udah Jadi untuk udah mengetahui lokasinya itu melalui mata si elang tadi. Iya, dia dari elang, iya. mencari ya. Iya, dia nanti akan kasih Oke. tahu, dia akan kasih tahu orang ini masih hidup apa enggak. Jadi kita masih bisa mencari. Seandainya dia meninggal, kita akan cari, kita ritualkan Iya. lagi kayak gitu. Berarti mungkin simpelnya Nyai mungkin melakukan ritual tertentu khusus untuk memanggil elang khusus juga dan Iya. meminjam mata elang itu. Bukan, Bukan. bukan memakai mata elang, enggak ada. Bukan Mas Jaya. Jadi elang itu yang akan memutar, menari di atas itu. Dia memberi petunjuk. Oh, ngasih pertanda lah ya. Pertanda dia. Jadi bukan Oke. dengan matanya. Jadi dia memutar. Oke. Elang itu pasti akan datang dan dia akan muter sendiri. Muter aja di atas petinju ini, dia muter gitu, kayak muter-muter gitu. Biasanya akan ada petunjuk juga, nanti Basir ini akan kasih tahu petunjuk, oh ini nanti begini, atau ini orang masih hidup. Dan untuk ngelakuinnya itu perlu hari-hari khusus atau bisa kapan aja? Oh nggak bisa sembarangan Mas Jaya, biasanya mereka akan cari waktu. Malamnya sebelum kita ritual itu biasanya Mas Jaya malam itu Basir akan menabur dulu, memberitahu untuk di alam gaib sana pada Antang Petaku bahwa mereka akan melaksanakan ritual menajah Antang. Besok pagi, biasanya harus pagi, tidak mungkin siang. Pasti pagi nanti jam 7, jam 8 udah baru mulai biasanya. Nah, sama ini Nyai, mungkin saya sendiri pribadi sulit sebenarnya Nyai untuk percaya, ya maksudnya saya percaya gitu kan, tapi ada banyak juga metode yang menurut saya itu sangat jauh dari jangkauan nalar kita gitu. Iya betul. Kalau yang Nyai sebut tadi saya masih bisa nangkep lah gitu. Nah, ada mungkin ya salah satu lah atau ada beberapa gitu Nyai yang mengklaim dia itu bisa memanggil ruh dari si orang hilang itu, ruhnya Nyai gitu. Nah, kalau saya pribadi saya nggak percaya Nyai, karena ruhnya gitu beda dengan sukma ataupun jiwanya yang dipanggil itu masih mungkin gitu. Betul. Tapi pernah kejadian Mas ya. Ini saya ngomong ini saya nggak bohong. Saya ngomong ini apa adanya, real. Saya nggak bohong. Ini pernah terjadi Mas ya di Kalimantan Tengah. Yang memanggil, tapi ini orang udah meninggal. Orang ini udah meninggal. Tapi mereka mau tahu dimakamkan di mana. Pernah terjadi Mas ya? Pernah. Tapi ritualnya nggak sembarangan. Itu pun almarhum bapak saya yang memanggil. Saya ingat betul. Dan saksi hidup masih banyak. Waktu itu memanggil, bapak saya memanggil roh itu. Tapi datang, dia mengatakan posisi dia di mana. Pernah Mas Jaya, pernah. Itu pernah terjadi benar. Tapi waktu orang tua saya itu memanggil, Mas Jaya memanggil, dia masuk ke dalam orang ini masih hidup. Orang tua saya ritual dengan sesajen macam-macam. Roh itu dipanggil. Setelah masuk Mas Jaya, roh ini yang memberitahu dia dimakamkan di jalan ini, di ini. Pernah terjadi. Tapi setelah selesai ritual, kan roh itu harus dicabut Mas Jaya, harus keluar. Setelah mau dikeluarkan, nggak mau keluar Mas Jaya. Itu pernah terjadi. Itu berapa, mungkin 3-4 jam orang tua saya dulu almarhum mencabut. Setelah kejadian itu bisa keluar. Roh itu bisa keluar dan posisi makamnya pun yang dikuburkan di mana ketemu Mas ya. Tapi setelah itu orang tua saya nggak mau lagi kejadian itu. Tapi dengan catatan orangnya udah meninggalnya ya. Iya. Tapi kalau orang udah hidup nggak bisa. Orang hidup nggak akan bisa. Nggak bisa. Karena ruhnya itu yang dipanggil nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin, nggak bisa. Kalau yang ada seperti itu Mas ya, memang ada. Tapi tidak sama seperti apa ya Mas Jaya? Tidak sama seperti yang saya lihat caranya ya. Jadi ya, karena mereka di sana ritual, kalau orang di sana itu ritualnya nggak sembarangan ritual. Kalau kita di Kalimantan Tengah, orang Dayak itu ritual nggak sembarangan. Iya. Nah, kayak balik lagi ke kasus anak hilang ini Nyai, saking banyaknya orang yang ingin menolong gitu, walaupun niatnya baik gitu, justru semakin menurut saya ya membingungkan pihak keluarga gitu. Itu betul. Nah, ini kan Nyai kita lihat juga di berita ataupun di YouTube ya, itu banyak sekali paranormal itu datang ke lokasi dan ketemu keluarga-keluarga itu gitu. Nah, jadi ketika terlalu banyaknya bantuan dengan metode yang berbeda itu bisa terbentur nggak gitu? Biasanya gini Mas ya, semua ilmu itu semuanya baik. Tapi ada ilmu yang bisa berbenturan. Ada, bisa berbenturan Mas ya. Berbenturan tuh gini, ada efek biasanya.
ada efek, pasti berbenturan tuh ada efeknya. Apa ya, bagi saya efeknya tuh tidak begitu parah buat seorang spiritual, enggak, tapi efeknya itu Mas Jaya buat keluarga, karena pasti sedikit banyak Mas Jaya macam-macam ya. Ada dengan cara begini, ada dengan cara begitu, ada memanggil bawa anak kecil untuk berkomunikasi dengan anak-anak ini. Bagi saya cara begini sih boleh, tapi sebenarnya jangan anak kecilnya yang dibawa. Kasihan anak media kecil. lain ya. Media lain. Kalau enggak orang tuanya. Yeah. Karena anak kecil ini kan dia apa Mas Jaya? Kasihan. Yeah. Kita lihat aja anak kecil itu kayak tertekan, kayak bingung, kayak merasa dia merasa nggak nyaman kan gitu. Walaupun dia temannya. Yeah. Benar nggak Mas Jaya? Sebenarnya harus ke orang tuanya. Kalau sebenarnya orang tua kan harus metodenya harus dengan orang tuanya, dipanggil supaya orang tuanya. Dan itu tadi anak kecil ketika ramai gitu belum tentu apa yang dia ucapkan itu benar gitu loh. Bisa dia karena tertekan, yang keluar itu ya ditanya apa, yang keluar itu bukan sesuai kejadiannya gitu. Betul. Karena gini Mas ya, kayak kalau orang tuanya jujur, perasaan orang tua itu Mas Jaya pasti ada kontak dengan anaknya. Kalau teman dengan teman kontaknya itu kurang. Benar nggak? Kita secara logika aja. Ini kita orang Dayak ya Mas ya. Anaknya lagi pergi jauh, lupa sama orang tua. Orang Dayaknya ambil baju anaknya. Dia setiap maghrib, sanja tuh dipeganglah di dada. Kalau nggak dipakainya baju anaknya. Saat tidur dipegang. Kenapa? Kontak batin anak dengan orang tua itu pasti ada. Kuat Mas ya. Jadi anaknya itu akan tergerak hatinya, perasaan dia keingat orang tuanya. Jadi anak itu biar niat dia cepat untuk ketemu orang tua. Seperti itu. Saya sepakat itu Nyai. Jadi di antara kita ini manusia itu punya jalur tali gitu yang betul. Banyak nyebut itu juga semacam tali jiwa gitu. Nah, ketika si A mengirim sinyal ke si B, itu bisa sampai. Betul. Dengan ikatan itu tadi. Iya, dengan ikatan batin. Karena gini Mas ya, namanya juga orang tua beda, apalagi anak kecil. Anak kecil itu kontak batin dia dengan orang tuanya luar biasa dekatnya. Sangat dekat Mas ya. Dia kontak batin dia dengan orang tua itu pasti sangat dekat. Sebenarnya kayak kemarin saya lihat seorang spiritual ya datang ke sana, dia memakai temannya anak-anak ini datang. Bagi saya cara metode pun oke. Saya suka itu, bagus metodenya. Tapi sayangnya cuma satu. Kenapa harus pakai anak kecil itu? Kenapa harus pakai temannya? Kenapa tidak memakai orang tuanya? Kalau orang tua itu kan lebih bagus kontak batinnya Mas ya. Tapi mungkin ininya ya, bagi saya pribadi mungkin daripada buang-buang waktu lah, kalau saya bilang tuh buang-buang waktu, buang energi, yang banyak ngelakuin metode-metode yang belum pasti hasilnya, dan kita juga nggak bisa mengklaim mana yang benar mana yang salah gitu. Mending yang kayaknya bilang tadi, semua itu berkumpul untuk berdoa dengan tujuan yang sama. Betul. Gitu. Antara terlepas si anak ini masih hidup atau masih atau sudah meninggal gitu. Sebenarnya semua spiritual berkumpul mendoakan. Panggilkan juga Mas Jaya ulama untuk ikut membantu mendoakan. Bagi saya itu lebih apa ya Mas Jaya? Lebih oke. Ya kan, lebih oke, lebih apa ya? Mungkin dari pekerjaan spiritual ini akan lebih tembakannya lebih oke. Kenapa? Digabung dengan doa. Jadi semua masyarakat di situ ikut mendoakan. Kayaknya bilang tadi, paranormal A bikin ritual, paranormal B bikin ritual. Untuk tujuan yang sama memang. Sama, betul. Tapi bisa terbentur tengah jalan yang nggak nyampe. Nggak nyampe. Kenapa Mas Jaya? Karena ilmu itu kan beda-beda. Beda-beda ilmu. Sama nih Mas Jaya, orang ke spiritual. Saya kasih tahu, orang ke spiritual. Ke spiritual itu orang cocok-cocokan. Seperti orang ke dokter. Itu benar, kayak orang ke dokter. Ada orang, dia merasa ke dokter ini, dia harus ke dokter yang satu ini, karena dia cocok. Hanya dipegang dokter aja, dia sama dokter yang memang sudah spesialis punya dia yang dia rasa cocok, hanya dipegang begitu aja, dia langsung sembuh loh Mas ya. Ada langsung kurang. Nah, ada juga dia harus ke dokter yang, oh ini kayaknya dokternya kurang bagus pun dah. Sebenarnya isi dari obat-obat dokter ini semua sama. Tapi keyakinan dari pasien itu kurang pas. Makanya saya bilang kecocok-cocokan itu ada. Sama juga ilmu. Semua spiritual ada. Semua ada ilmu. Semua yang saya lihat datang-datang ke situ bagi saya oke-oke semua. Makanya itu tadi
Ya sama kayak dokter tadi, dia ke dokter A, ke dokter B, dikasih dengan obat yang sama. Betul. Ketika dia percaya sama dokter B, dia sembuhnya sama dokter B gitu. Iya. Karena ketika ada ikatan kepercayaan tadi, muncul ikatan batin tadi itu yang mensuggest diri dia sendiri untuk sembuh gitu. Iya. Makanya saya bilang setiap spiritual itu semua yang saya lihat di sana semua ada ilmu Mas. Semua ada punya kelebihan masing-masing. Semua tujuannya baik, semua tujuan baik. Kenapa? Mereka mau membantu gimana caranya anak ini cepat datang dan cepat ditemukan. Bagi saya itu luar biasa bagus. Saya mendukung sebenarnya saya mendukung banget cara mereka membantu. Nah, tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau semua spiritual yang ada di sana yang datang ke sana mengajak orang tua anak-anak ini, masyarakat di situ untuk membantu mendoakan. Bareng-bareng mendoakan, memanggil satu ustadz atau ulama, kiai, bareng-bareng seorang spiritual melakukan dengan cara dia seorang spiritual, satu ulama mendoakan supaya kalau bareng bekerja, jawaban saya lebih oke. Kenapa? Cepat kenanya Mas ya. Atau bisa dibuat kesepakatan bersama Nyai. Di tanggal sekian-sekian gitu, waktu sekian, mari berdoa bareng gitu. Iya. Iya, jadi supaya apa ya? Jujur, kita harus memberi support kepada orang tuanya supaya orang tuanya bisa tabah, menerima, bisa apa ya? Bisa legowo Mas ya, menerima apa yang terjadi suatu saat dengan anaknya. Sebenarnya lebih bagus begitu. Jawaban saya sih seperti itu. Itu ya Mas ya. Jadi saya menghimbau ya Mas ya, buat kita semua, siapapun yang menonton YouTube ini, masyarakat manapun yang menonton YouTube saya mohon banget betul ya Mas ya. Kita bareng-bareng mendoakan. Siapapun kalian, agama apapun kalian, kita doakan semoga anak ini cepat ditemukan dan cepat dikembalikan kepada orang tuanya. Dan juga Mas Jaya, kita minta tolong kalau memang benar anak ini dibawa sama orang lain, geraklah hati dia, untuk tergerak hati dia untuk menyerahkan anak itu. Dan siapapun masyarakat manapun Mas Jaya yang melihat anak ini atau lagi di jalan atau lagi di kampung mana atau lagi di daerah mana, tolong kasih tahu orang tuanya secepatnya. Ini ya Mas ya, kita hanya bisa membantu mendoakan, kita hanya hanya bisa, inilah upaya kita yang dari jauh ini hanya bisa mendoakan. Semoga cepat kembali, semoga anak ini cepat ditemukan dan cepat pulang ke pangkuan orang tuanya. Terima kasih banyak ya Mas Jaya. Ya, terima kasih juga buat sahabat saya yang nonton YouTube Nyai Dewi Rantian Intan. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan jangan lupa kasih komen. Bila mana ada salah kata saya menyinggung siapapun, saya minta maaf. Saya minta maaf betul. Saya dan Mas Jaya minta maaf. Namanya manusia pasti ada hilap kata, ada hilap omongan Mas Jaya ya. Dan tolong dimaafkan bila mana kita ada beda pendapat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.